Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Amira Adila, mahasiswa S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Pada sore hari ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen operasional, yaitu terkait salah satu tugas di manajemen operasional tentang pola produksi dan manajemen proyek. Saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban saya di tugas manajemen operasional tersebut sebagai pemenuhan untuk ujian akhir semester. Baik, langsung saja. Untuk materi kali ini, untuk di soal pertama di tugas tersebut adalah terkait pola produksi. Di mana diketahui dari data yang disampaikan di soal, terdapat sebuah perusahaan dengan pola produksi sebagai berikut. Di triwulan pertama, ada sekitar 400 unit penjualan. Di triwulan kedua, ada sekitar 1.100 unit penjualan. Yang di triwulan ketiga, sekitar 1.300 unit. Dan triwulan keempat, sebanyak 900 unit. Untuk pola produksinya sendiri diketahui apabila pola konstan produksinya adalah sekitar 1.000 unit per triwulan. Kemudian untuk pola bergelombang sesuai dengan jumlah permintaannya pastinya. Jadi di triwulan 1 400, triwulan 2 1.100 dan selanjutnya. Dan apabila kita menggunakan pola produksi moderat, maka dengan triwulan 1 dan keduanya diproduksi sebanyak 800 unit, di triwulan 3 dan keempatnya diproduksi sebanyak 1.200 unit. Adapun data biaya-biaya lainnya yang perlu kita ketahui untuk menentukan pola produksi yang tepat nantinya adalah yang pertama biaya penyimpanan, di mana apabila terdapat kelebihan dari hasil produksi triwulan sebelumnya akan dikenakan biaya penyimpanan sebesar 250 unit per triwulan. Untuk biaya yang kedua ada biaya kerja lembur, di mana dibiayai sebesar Rp200 per unit per triwulan dan dibayarkan apabila produksi melebihi 1.500 unit. Lalu ada biaya subkontrak apabila memang kita untuk kelebihan dari produksi yang tidak cukup, kita menggunakan subkontrak itu sekitar Rp600 per unitnya. Lalu ada labor turnover cost, yaitu adalah biaya perputaran dari karyawan apabila terdapat kenaikan ataupun penurunan produksi, di mana naik tiap 100 unit maka akan dikenakan 15.000 dan apabila turun tiap 100 unit maka akan dikenakan 25.000. Dan adapun kapasitas maksimum dari mesin sendiri adalah sekitar 2.000 unit per triwulannya. Lalu, apa yang ditanyakan di soal ini? Yang ditanyakan adalah kita harus menentukan pola produksi yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan ini dari 3 pola produksi tersebut. Pola pola produksi apa saja, kita harus bisa memperhitungkan masing-masing pola produksi itu menggunakan ataupun akan dikenakan biaya berapa. Jadi dari situ kita akan membandingkan antara biaya pola produksi konstan, ataupun pola gelombang, ataupun pola produksi moderat. Dari masing-masing, pola tersebut kita akan tentukan biayanya dan kita akan memilih yang memiliki incremental cost paling rendah untuk menjadi pola produksi yang paling tepat di perusahaan ini. Lalu bagaimana saja perhitungannya? Untuk yang pertama, terkait pola konstan. Pola konstan itu sendiri adalah pola di mana untuk setiap produksinya setiap triwulan itu sama. Jadi tidak menyesuaikan dengan jumlah dari permintaan. Nah, diketahui dari soal yang tadi, apabila pola konstannya adalah 1.000 unit, di mana permintaan di triwulan pertama adalah 400 unit, sehingga terdapat sisa 600 unit yang tidak digunakan. Sehingga ini tentunya mengeluarkan biaya simpan sebanyak 600 unit dikali Rp250, yaitu Rp150.000 untuk triwulan yang pertama. Triwulan yang kedua, apabila stok awalnya adalah 600 unit tadinya, yang sisa dari triwulan yang pertama, ditambah produksinya 1.000, karena tadi apabila pola konstan adalah 1.000 per triwulan. Maka permintaan di triwulan kedua kita ketahui adalah 1.100 unit. Di sini diketahui di mana stok awalnya dari 600 ditambah 1.000, maka totalnya adalah 1.700, di 1.700 permintaannya adalah 1.100, maka sisanya adalah 500 unit. Jadi di sini biaya simpannya adalah 500 dikali 250, maka totalnya adalah 125.000. Lalu untuk triwulan ketiga, di mana stok awalnya tadi masih sisa sebanyak 500 unit, ditambah pola produksi di triwulan itu adalah 1.000 unit, dan permintaannya adalah 1.300 unit, maka terdapat sisa 200 unit yang dikenakan biaya simpan sebanyak 200 kali Rp250, berarti 50.000. Dan yang terakhir di triwulan 4, di mana terdapat stok awal 200 unit, ditambah produksi 1.000 unit,
dan permintaannya hanya 900 unit, sehingga terdapat sisa 300 unit yang dibiayai biaya simpan sebanyak 300 kali Rp250 adalah 75.000. Jadi secara total biaya konstan ini biayanya adalah triwulan pertama 150.000 ditambah 125.000 di triwulan kedua, triwulan ketiga 50.000 dan triwulan keempat 75.000 secara total adalah Rp400.000. Baik, kita lanjutkan ke pola yang kedua, pola gelombang. Pola gelombang adalah di mana kita memproduksi unit tersebut berdasarkan jumlah permintaan. Diketahui di triwulan yang pertama produksinya adalah sekitar 400 unit. Tentunya tidak ada biaya karena tidak ada melebihi, tidak ada pertambahan ataupun tidak ada lembur. Untuk triwulan kedua adalah biaya produksinya naik, di mana dari 400 unit menjadi 1.100 unit. Di sini terdapat permintaan kelebihan sebanyak 700 unit, dan di sini terdapat sekitar 7 kali lipatnya 700 unit ini menjadi 7 kali labor turnover yang dikalikan dengan 15.000. Maka pengeluarannya adalah Rp105.000. Kemudian untuk triwulan yang ketiga, produksinya naik dari 200 unit, di mana dari 1.100 unit disesuaikan dengan permintaan menjadi 1.300 unit, sehingga labor turnover-nya adalah 2 dikali 15.000, maka totalnya adalah Rp30.000. Dan di triwulan keempat yang terakhir terdapat penurunan produksi, di mana itu sekitar 400 unit, karena dari 1.300 tadi turun menjadi 900 unit saja yang yang diproduksi. Maka labor turnover-nya adalah 4 dikali 25.000 karena biaya labor turnover untuk penurunan adalah 25.000, maka totalnya adalah Rp100.000. Jadi untuk pola gelombang, biaya triwulan 1 sampai 4 adalah 105.000 ditambah 30.000 ditambah 100.000 maka totalnya adalah Rp235.000. Lalu bagaimana dengan pola selanjutnya, yaitu pola moderat. Pola produksi moderat. Pola produksi moderat ini adalah menggabungkan antara pola konstan dan pola gelombang, di mana dibuat tetap konstan di triwulan pertama dan kedua, namun ada gelombangnya di triwulan ketiga dan keempat, berbeda gitu. Nah, untuk diketahui dari soal sendiri, untuk pola produksi triwulan pertama dan kedua adalah 800 unit, pola produksi untuk triwulan ketiga dan keempat adalah 1.200 unit. Jadi diketahui untuk triwulan pertama produksi sebanyak 800, sedangkan permintaannya hanya 400. Tentunya di sini terdapat sisa sebanyak 400 yang dikenakan biaya simpan dikali Rp250 rupiah adalah Rp100.000. Untuk triwulan 2 tadi masih ada stok di triwulan pertama 400 ditambah dengan produksi tetapnya 800 dikurangi dengan permintaannya sebanyak 1.100 unit. Maka terdapat sisa 100 unit yang dikenakan biaya simpan. Berarti 100 dikali Rp250 sama dengan Rp25.000. Untuk triwulan ketiga, karena ini pola moderate, ada pertambahan pola produksi, di mana di triwulan ketiga itu tadi sebanyak 1.200 yang diproduksi. Jadi di triwulan ketiga produksinya naik 400 unit, di mana tadi dari 800 biasanya jadi ke 1.200, di mana di sini berarti terdapat labor turnover tadi 4 dikali 15.000 sama dengan 60.000. Dan kita juga memiliki stok awal dari sisa triwulan pertama sebanyak 100 unit, ditambah hasil produksi tadi 1.200 unit dan permintaannya adalah 1.300. Jadi pas, sehingga tidak ada yang dikenakan biaya simpan. Dan untuk triwulan keempat, kita kembali memproduksi sebanyak 1.200 sama dengan triwulan 3 dan tidak ada tersisa apapun, sedangkan permintaannya tidak ada tersisa dari triwulan sebelumnya maksud saya. Dan permintaannya hanya 900. Jadi dari 1.200 dikurang 900 sama dengan 300 unit dan di sini dikenakan biaya simpan dikalikan dengan Rp250 sama dengan Rp75.000. Jadi untuk total biayanya sendiri untuk pola moderate ini dari triwulan pertama biayanya 100.000, triwulan kedua 25.000, triwulan ketiga 60.000 dan triwulan keempat sebanyak 75.000. Dan total biaya untuk pola moderate ini adalah Rp260.000. Jadi teman-teman tadi kita sudah menghitung untuk 3 pola produksi dan memiliki biaya yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya pastinya. Nah, di sini total biaya atau incremental cost masing-masing pola produksi diketahui tadi pola konstan sebanyak Rp400.000, pola gelombang sebesar Rp235.000, pola moderat sebesar Rp260.000. Tentunya kita akan memilih pola yang memiliki biaya yang paling rendah untuk dapat menghasilkan produk yang sesuai, yang efektif dan efisien. Dengan biaya yang rendah kita mendapatkan produk sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Maka sehingga menurut saya pola yang paling efisien dengan incremental cost paling rendah yang harus kita pilih ataupun yang harus
pilih oleh perusahaan adalah pola gelombang dengan biaya paling kecil sebesar Rp235.000. Baik, itu tadi kita menjelaskan tentang pola produksi. Kita masuk ke soal yang kedua, yaitu terkait manajemen proyek. Kita mengetahui di soal diketahui sebuah skema pembangunan proyek pabrik elektronik Tangerang adalah sebagai berikut, di mana untuk kegiatannya terdiri dari A, B, C, D, E, F, dan G. Untuk waktunya sendiri, yang A selama 6 week, kita anggap minggu ya, 6 minggu, B 7 minggu, C 5 minggu, D 6 minggu, E 5 minggu, F 8 minggu, dan G 4 minggu. Nah, ada beberapa pendahulu-pendahulu yang bisa untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang tadi, di mana untuk memulai kegiatan A tidak terdapat pendahulunya, jadi bisa langsung dimulai. Begitu juga dengan yang B. Namun untuk membuat kegiatan yang C, yang A sudah harus selesai terlebih dahulu. Begitu juga dengan yang D, apabila ingin membuat D melakukan kegiatan D, maka harus selesai dulu kegiatan B dan C. Begitu juga dengan kegiatan E, harus selesai juga B dan C. Untuk kegiatan F harus selesai juga yang D, untuk kegiatan G harus selesai E dan F. Dari sini sudah diketahui ya untuk pola-pola utama proyek pabrik elektronik Tangerang ini, apa yang harus diketahui, pendahulunya dan waktunya seperti apa. Lalu kita akan menentukan dua hal. Yang pertama adalah terkait jaringan proyeknya. Untuk menentukan jaringan proyek ini yang kita gunakan adalah pendahulunya tadi dan juga kegiatan A sampai G tadi. Di mana di sini kita ketahui ya, di sini kita akan langsung menggambarkan jaringan proyeknya dari data pendahulu dan kegiatannya. Untuk A dan B seperti yang saya sampaikan tadi tidak ada pendahulunya, jadi bisa langsung dimulai secara bersamaan. Di sini kita lihat ini dimulai, kemudian ada A dan B langsung bisa dimulai secara bersamaan. Kemudian yang C harus bisa dimulai apabila A sudah selesai. Maka di sini untuk C panahnya sebelum ke C, A-nya udah harus selesai. Jadi dari A baru dilanjutkan ke C. Kemudian untuk yang D harus diselesaikan dulu B dan C. Kita lihat di sini D itu bisa digunakan apabila B dan C sudah dilaksanakan. Maka setelah B dan C itu mengarah untuk kegiatan D. Begitu juga dengan E. Apabila E ingin dilaksanakan, maka kegiatan B dan C juga sudah harus dilakukan. Maka di sini arah panahnya adalah dari B dan C itu dilanjutkan dengan D dan juga dilanjutkan dengan E. Lalu kegiatan F itu harus dilakukan apabila kegiatan D sudah selesai dilaksanakan. Maka setelah kegiatan D itu menuju ke kegiatan F. Dan yang terakhir untuk kegiatan G itu harus dilakukan setelah kegiatan E dan F selesai. Maka anak panah setelah dari E dan F itu menuju ke G. Ya, dari sini terlihat jaringan proyeknya terdapat beberapa yang memang sesuai dengan, pendahulu-pendahulunya tadi, maka kegiatan itu dapat dilanjutkan. Kurang lebih seperti ini gambaran jaringan proyek dari pabrik elektronik Tangerang ini. Lalu selanjutnya kita lihat, kita menentukan waktu slack dan jalur kritis. Nah, kita ketahui dulu bahwa untuk menentukan jalur kritis, kita gunakan proses two pass yang terdiri atas forward pass dan backward pass untuk menentukan jadwal waktu untuk tiap kegiatan. Di mana untuk forward pass sendiri di area atas ini seperti digambar di bawah, untuk area atas itu terdiri dari earliest start dan earliest finish. Jadi yang dimulai terdahulu dan yang selesai terdahulu. Kemudian untuk area backward pass-nya di bawah itu adalah latest start dan juga latest finish, di mana berarti yang dimulai terakhir dan juga selesai terakhir. Untuk waktu slack atau slack time sendiri adalah waktu bebas dari sebuah kegiatan, di mana slack adalah waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan. Dan secara matematis nanti ada rumusnya yang akan disampaikan di slide selanjutnya ya. Nah, untuk kegiatan slack sendiri itu apabila sama dengan nol. Dan apabila slack-nya sama dengan nol, ini disebut sebagai kegiatan kritis atau critical activities dan berada pada jalur kritis. Jalur kritis atau critical path adalah jalur tidak terputus melalui jaringan proyek yang mulai pada kegiatan pertama proyek dan berhenti pada akhir kegiatan proyek yang terdiri dari hanya kegiatan kritis, yaitu kegiatan yang tidak mempunyai waktu slack. Jadi, untuk kegiatan di jalur kritis ini tidak memiliki waktu bebas.
Jadi apabila diundur maka akan berdampak kepada kemunduran dari proyek itu sendiri secara keseluruhan. Lalu bagaimana tadi kita menghitungnya, maka kita untuk melihat slack time-nya tadi itu, kita perlu menentukan di forward forward pass dan juga backward pass-nya tadi yang sudah saya sampaikan di atas. Lalu bagaimana perhitungan tabelnya? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita ketahui untuk kegiatan A ada ES, EF, LS, dan LF-nya. Ini tadi udah kita sampaikan yaitu terdiri dari forward pass sama backward pass. Nah, ini kita menentukannya. Tabelnya dilihat dari waktu dari masing-masing kegiatan itu tadi. Dimana untuk A sendiri, ES-nya adalah 0, EF-nya adalah 6, LS-nya adalah 0, dan LF-nya adalah 6. Untuk select time-nya sendiri itu dikurangi ya. Untuk select time secara matematis rumusnya adalah LS dikurang ES atau LF dikurang EF. Jadi untuk kegiatan A sendiri apakah terdapat select time-nya? Tidak ya, karena ES dikurang LS-nya adalah 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 6 dikurang 6 sama dengan 0. Jadi untuk select time-nya tidak ada nih untuk kegiatan A. Untuk kegiatan B sendiri di sini untuk ES-nya adalah 0, EF-nya 7, LS-nya 4, LF-nya 11. Berarti untuk slack time-nya kita kurangkan aja LS dikurang ES, berarti 4 dikurang 0 sama dengan 4. Begitupun bisa apakah sama dengan LF kurang EF, berarti 11 kurang 7 sama dengan 4. Berarti terdapat slack time selama sekitar 4 minggu untuk kegiatan B. Untuk kegiatan C, itu kita lihat ES-nya 6, LS-nya 6, EF-nya 11, LF-nya juga 11. Berarti bisa dilihat slack of time-nya 0. D juga sama, ES-nya 11, LS-nya 11, EF-nya 17, LF-nya juga 17, berarti slack time-nya 0. Karena 17 kurang 17, 0, 11 kurang 11, 0 juga. Lalu untuk yang E ada ES-nya 11, EF-nya 16, LS-nya 20, LF-nya 25. Di sini bisa dilihat untuk 20 dikurang 11, LS kurang ES, 20 kurang 11 sama dengan 9, dan 25 kurang 16 sama dengan 9 juga. Terdapat slack time-nya sebanyak 9 minggu. Untuk kegiatan F, tidak ada slack time-nya, bisa dilihat untuk ES dikurang LS adalah 17 dikurang 17 sama dengan 0, begitu juga dengan LF dikurang EF-nya adalah 25 dikurang 25 sama dengan 0. Dan yang terakhir untuk kegiatan G, itu ES-nya atau early start-nya itu 25, latest start-nya itu di 25 juga, berarti slack of time-nya 0. Begitu juga dengan kita lihat apabila dari earliest finish-nya adalah 29 dan latest finish-nya adalah 29, slack of time-nya berarti 0. Jadi, di sini kita ketahui tadi di slide sebelumnya disampaikan bahwa untuk menentukan jalur kritisnya adalah kita mengambil dari yang tidak ada slack of time dimulai dari awal sampai dengan akhir kegiatan. Maka dari tabel ini diketahui bahwa kegiatan yang memiliki slack of time adalah yang tidak memiliki slack of time ataupun jalur kritis adalah kegiatan A, kegiatan C, D, F, dan G. Jadi sesuai ya jalur kritisnya A, C, D, F, G. Maka kita ambil itu dari jaringan proyek yang kita gambarkan tadi. Di sini kita tandain dengan warna orange ya untuk jalur kritisnya. Mohon maaf ini belum ya, berarti dari mulai itu A, jalur kritisnya mulai dari A ke C lanjut ke D ke F ke G. Maka ini tidak memiliki slack of time. Jadi ini merupakan jalur-jalur kritis yang apabila mundur dia akan mempengaruhi proyek secara keseluruhan. Baik, teman-teman mungkin itu dia tadi presentasi saya terkait tugas pola produksi dan manajemen proyek, manajemen operasional yang saya laksanakan untuk, memenuhi ujian akhir semester. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.